Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadi ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segenap karunia dan nikmat yang telah dan masih Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua sampai pada hari ini, yaitu pada hari ke-24 dari bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala masih berikan kepada kita kemudahan untuk melaksanakan rangkaian ibadah kita di bulan yang penuh dengan kemuliaan. Maka semoga setiap ibadah yang kita lakukan kepada Allah sampai hari ini seluruhnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah, perjalanan ibadah kita di bulan Ramadan ini adalah perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan. Karena beribadah di bulan Ramadan itu bukan beribadah hanya sekitar 1-2 jam saja, bukan juga beribadah 1, 2, atau 3 hari saja, tapi kita dituntut untuk beribadah setidaknya selama 1 bulan penuh. Terlebih lagi di hari-hari yang terakhir dari perjalanan kita di bulan Ramadan ini, Nabi SAW menuntut agar setiap kita meningkatkan frekuensi dan juga intensitas ibadah kita kepada Allah. Padahal kita tahu biasanya waktu-waktu mendekati akhir itu adalah waktu-waktu di mana sebagian di antara kita itu sudah mulai kehabisan bensin, sudah mulai lelah dan capek beribadah kepada Allah. Maka tentunya di saat dan kondisi seperti itulah kita terkadang membutuhkan yang namanya motivasi berlebih. Kita butuh agar semangat kita ini semakin menyala, agar tentunya kita bisa mengejar ketertinggalan kita di hari-hari yang sebelumnya, atau kemudian agar kita bisa membalikkan keadaan yang tadinya mungkin di awal-awal Ramadan kita belum maksimal. Maka mudah-mudahan dengan motivasi yang kemudian kita miliki, kita bisa mengakhiri bulan Ramadan ini dengan cara yang sempurna, dengan cara yang indah, dan dengan cara yang sebaik-baiknya. Bahkan ada sebuah hadis Nabi SAW yang mudah-mudahan ini menjadi motivasi bagi kita untuk lebih bersemangat lagi di hari-hari yang tersisa dari perjalanan kita di bulan Ramadan, yaitu sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dari seorang sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Kata Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala,
Suatu ketika datang seorang laki-laki kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian laki-laki ini berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, alimni wa aksir." Wahai Nabi, tolong ajarkan saya, tolong nasihati saya, tapi kalau bisa nasihatnya adalah nasihat yang singkat. Kalau bisa nasihatnya adalah nasihat yang ringkas. Subhanallah. Kadang-kadang yang namanya nasihat itu bagi sebagian orang itu jauh lebih bermanfaat kalau nasihatnya disampaikan dengan ringkas. Lebih bermanfaat kalau nasihatnya disampaikan dengan singkat. Ya, karena sebagian orang kadang-kadang mungkin kalau nasihatnya terlalu panjang, dia susah untuk mencernanya. Maka sahabat ini minta kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar beliau diberikan arahan, agar beliau diberikan nasihat, dan nasihatnya adalah nasihat yang singkat. Maka apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza kumta fi salatika, fasalli salata muwaddi'in." Kata Nabi kepada laki-laki tersebut, kalau kamu hendak melaksanakan ibadah sholat, maka usahakanlah kamu sholat seakan-akan sholat tersebut adalah sholat terakhir. Atau dengan bahasa yang lainnya, ketika kamu akan sholat, maka posisikanlah dirimu sebagaimana sholatnya orang yang sebentar lagi akan meninggal dunia. Subhanallah. Ini adalah nasihat yang luar biasa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tujuannya jelas agar orang tersebut bisa maksimal dan optimal di dalam sholatnya. Karena biasanya kalau orang sudah tahu ajalnya sudah semakin dekat, maka dia pasti akan memanfaatkan waktu usia yang tersisa. Kalau bisa dia kerjakan dan dia optimalkan waktu tersebut untuk sepenuhnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak jauh-jauh kita analogikan seperti misalkan ada orang yang kena satu penyakit tertentu, lalu setelah kemudian didiagnosa oleh dokter, akhirnya dokter menyimpulkan bahwasanya karena sakit yang diderita oleh orang tersebut sudah sebegitu parahnya dan tidak ada kemungkinan bagi dia untuk bisa sembuh. Bahkan dokter memberikan prediksi bahwasanya kehidupannya, nyawanya hanya tertinggal atau sisa hanya beberapa bulan saja. Nah, orang kalau posisinya seperti itu, dia tahu bahwasannya sebentar lagi dia akan meninggal dunia, umurnya tidak akan lama lagi, maka bisa dipastikan waktu-waktu yang tersisa tersebut akan dia maksimalkan untuk melakukan kebaikan. Begitu pula kalau misalkan Allah berikan bocoran kepada kita, misalkan sholat zuhur ini adalah sholat kita yang terakhir, maka tentunya kita pasti akan optimal dalam melaksanakan ibadah sholat zuhur tersebut. Maka kalau bisa kita perpanjang dan kemudian lamakan sujud kita. Kita banyak doa dan minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kita mengusahakan agar kemudian kita mengeluarkan air mata kita di dalam ibadah sholat yang kita lakukan kepada Allah Jalla wa'ala, karena kita tahu sholat tersebut adalah sholat terakhir kita. Karena kita tahu sholat tersebut adalah sholat terakhir kita. Ya, padahal subhanallah, kalau kemudian kita bandingkan diri kita dengan orang yang misalkan divonis umurnya enggak lama lagi,
Kita sama mereka itu sama kedudukannya. Sama-sama kita nggak tahu kapan akan meninggal dunia. Bukan berarti orang yang tadi divonis umurnya nggak akan panjang lagi oleh dokter, dia akan lebih meninggal lebih dulu dibandingkan dengan siapa? Dengan kita. Itu nggak ada garansinya. Karena yang namanya kematian itu adalah sesuatu yang datangnya pasti, dan yang kedua adalah datangnya secara tiba-tiba. Dan obat dari segala obat, dari lalainya jiwa seseorang dalam melakukan ketaatan kepada Allah Jalla wa'ala, maka obat yang paling mujarab adalah yaitu dengan banyak mengingat kematian. Kalau seseorang ingin bersegera bertaubat kepada Allah atas dosa dan maksiat yang dia lakukan, maka cara yang paling mujarab bagi orang tersebut untuk segera taubat kepada Allah Jalla wa'ala adalah dengan mengingat kematian. Maka kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, bahkan dalam sebuah riwayat, ya, perkataan ini dia sampai tuliskan di cincin beliau radhiyallahu taala anhu, dan ini beliau jadikan sebagai sebuah pengingat bagi diri beliau sendiri, di mana berbunyi ucapan kafa bil mauti wa'idan laka ya Umar. Wahai Umar, kamu itu enggak butuh penasehat, enggak butuh wejangan. Cukuplah wejangan yang paling ampuh adalah kematian. Cukuplah kematian menjadi wejangan yang paling ampuh. Maka demikian pula ma'asyiral muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala, maka kita ketika kemudian menjalani ibadah kita di bulan Ramadan ini, maka jalani sebagaimana yang Rasul pesankan kepada sahabat tadi, yaitu ibadahlah kita di bulan Ramadan ini seakan-akan Ramadan ini adalah merupakan Ramadan yang terakhir bagi kita. Karena kita nggak bisa memberikan jaminan kepada diri kita sendiri apakah kemudian kita akan bertemu dengan Ramadan di tahun-tahun yang berikutnya. Kita nggak bisa memberikan garansi tersebut. Maka mumpung Allah masih berikan kesempatan bagi kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan, untuk bisa ibadah dan amal solih di bulan Ramadan, maka gunakan kesempatan tersebut untuk kita benar-benar maksimal dan optimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bulan Ramadan tentunya masih menyisakan beberapa hari lagi. Artinya masih ada kesempatan bagi kita untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki ibadah dan amal solih kita di bulan Ramadan. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang hasan, beliau SAW bersabda, "Man ahsana fima baqiya ghafara lahu ma madha, wa man asaa fima baqiya akhadallahu lahu ma madha wa ma baqiya." Kata Nabi SAW, barang siapa yang bisa memanfaatkan waktu yang tersisa, dia perbaiki keadaannya, ibadahnya di sisa-sisa umurnya, maka niscaya Allah Subhanahu wa ta'ala akan ampuni kesalahan-kesalahannya yang telah lalu. Ini kalau kemudian kita praktekkan berkaitan tentang bulan Ramadan, kalau kita bisa maksimalkan bulan Ramadan ini di waktu-waktu yang tersisa, maka itu akan mengcover kesalahan dan juga ketertinggalan kita di hari-hari yang sebelumnya. Karena pada prinsipnya sebuah ibadah kalau kita kerjakan, maka selain kita mendapatkan pahala atas ibadah yang kita kerjakan, maka ibadah tersebut juga sekaligus menghapuskan kesalahan-kesalahan kita yang telah lalu.
Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan, sesungguhnya amal soleh yang dilakukan oleh seseorang itu bisa menghapuskan kesalahan-kesalahannya yang telah lalu. Wa man asaa fima baqiya. Tapi kalau sebaliknya, justru di akhir-akhir kehidupan, di akhir-akhir umur seseorang, dia justru semakin melakukan maksiat kepada Allah Jalla wa'ala, semakin banyak melakukan keburukan dan dosa kepada Allah Jalla wa'ala, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhadallahu ma madha wa ma baqiya. Maka Allah akan hukum orang tersebut atas dosa dan kesalahannya yang telah lalu serta dosa dan maksiat yang dia lakukan di waktu-waktu yang tersisa. Maka masyarakat muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu-waktu yang tersisa dari perjalanan kita di bulan Ramadan ini adalah waktu-waktu yang paling krusial, paling penting, paling menentukan dari perjalanan kita selama 1 bulan di bulan Ramadan. Maka itulah kenapa rahasianya, kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam Lailatul Qadar itu bukan terletak di awal Ramadan, tapi Allah letakkan di hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak ungkapkan secara pasti kepada kita terkait tentang kapan terjadinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya sampaikan kisi-kisinya aja. Ya, hanya ciri-cirinya saja. Di mana terjadinya malam Lailatul Qadar itu lebih besar peluangnya terjadi di malam-malam yang ganjil. 21, 23, 25, 27, 29. Ini adalah peluang yang besar terjadinya apa? Malam Lailatul Qadar. Tapi subhanallah, gimana kalau kita di negara Indonesia yang penetapan awal Ramadannya apa? Berbeda. Bisa dipastikan berarti 10 malam terakhir itu ya semuanya adalah ganjil. Karena kalau versi Muhammadiyah tentunya ganjilnya versi Muhammadiyah, maka tentunya adalah genapnya versi pemerintah. Ganjilnya versi pemerintah itu dalam hitungan Muhammadiyah itu adalah versi yang genap. Ya, jadi salah satu hikmahnya ini perbedaan ini. Jadi masjid-masjid itu penuh di 10 malam terakhir, bergantian diisi oleh jamaah Muhammadiyah, besoknya diisi oleh jamaah yang ikut pemerintah. Tapi yang jelas bahwasanya namanya malam Lailatul Qadar itu Allah rahasiakan karena Allah pengen tahu seberapa besar kesungguhan kita, seberapa besar effort kita untuk bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan ini adalah malam-malam yang kemudian benar-benar kita nantikan karena nilainya yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin ya sudah mendengar apa yang dimaksudkan dengan Lailatul Qadar. Ya. Lailatul Qadar, apa makna dari malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadar itu terdiri dari dua kata. Ada Laila, ada juga Al-Qadar atau Al-Qadar. Ini bisa dibaca dengan Al-Qadar, bisa Al-Qadar. Laila itu artinya apa? Satu malam. Ya. Jadi Lailatul di akhirnya ada ta marbutah. Ini untuk menjelaskan terkait tentang bilangan. Artinya yang dimaksudkan dengan malam Lailatul Qadar adalah sebuah malam, satu malam saja. Jadi Lailatul Qadar itu hanya terjadi 1 kali sepanjang apa? Sepanjang tahun. Dan disebut Laila karena memang kejadiannya itu adalah sepanjang malam. Yang namanya malam itu adalah mulai dari maghrib sampai kapan? Sampai waktu subuh. Makanya kata Allah Jalla wa ala, salamun hiya hatta matla'il fajar. Bahwasanya waktu daripada terjadinya malam Lailatul Qadar itu adalah mulai dari maghrib sampai
sampai subuh. Kemudian Al-Qadar atau Al-Qadar ini cara bacanya ada dua, Pak. Kalau dibaca Al-Qadar maka maknanya adalah kemuliaan, malam yang penuh dengan kemuliaan. Karena malam tersebut adalah malam yang menjanjikan kebaikan yang begitu besar, di mana ibadah seseorang di malam tersebut itu lebih baik dibandingkan dengan ibadahnya lebih dari 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Kemudian yang kedua bisa dibaca Al-Qadar. Al-Qadar juga punya dua makna. Al-Qadar bisa bermakna takdir, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di malam tersebut memang Allah Jalla wa'ala tetapkan takdir makhluk-makhluknya selama setahun yang akan datang. Ini yang disebut dengan takdir sanawi. Jadi yang namanya takdir itu ada yang Allah catat di setiap tahunnya, dan itu terjadi pada malam Lailatul Qadar. Dan inilah yang ditunjukkan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufrahu kullu amrin hakim. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran di malam yang penuh dengan keberkahan, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan sesungguhnya kami telah memberikan peringatan di malam itu, kata Allah Jalla wa'ala, Allah tetapkan seluruh takdir dan urusan makhluknya dari zat yang maha bijaksana, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi malam Lailatul Qadar disebut Lailatul Qadar karena malam tersebut adalah malam di mana Allah tetapkan takdir manusia, takdir hamba-hambanya setahun yang akan datang. Kemudian makna Al-Qadar yang lainnya adalah bermakna abdir, yaitu sempit. Kenapa Lailatul Qadar dimaknai dengan malam yang sempit? Dikarenakan pada saat terjadinya malam Lailatul Qadar, seluruh malaikat yang ada di langit itu turun ke bumi, turun ke dunia, sehingga menjadikan dunia pada saat itu terasa sesak. Dan inilah yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tanazzalul malaikatu warruhu bi'idni rabbihim min kulli amr. Ya, jadi inilah malam yang kemudian kita nanti-nantikan. Inilah malam yang kita nanti-nantikan, dan itulah Nabi SAW minta kepada kita agar kemudian kita bersungguh-sungguh di 10 malam yang terakhir. Maka masyarakat muslimin jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi, kalau kemudian kita menanamkan di dalam jiwa kita sebuah kesadaran dan pemahaman bahwasanya Ramadan ini adalah Ramadan saya yang terakhir, maka harusnya ini membawa dampak pada bagaimana meningkatnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di sisa-sisa dari perjalanan kita di bulan Ramadan. Ini akan benar-benar membawa dampak yang luar biasa bagi meningkatnya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan. Kemudian masyarakat muslimin jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, satu hal juga yang perlu kita pahami berkaitan tentang bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang spesial, bulan yang istimewa, bulan yang berbeda dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Ramadan itu nggak sama dengan bulan Syawal, dan juga nggak sama dengan bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, apalagi dengan bulan-bulan yang lainnya. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang spesial. Makanya Nabi SAW ketika menyebutkan bulan Ramadan, Nabi sebut bulan Ramadan dengan Ramadan Mubarak, Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan. Ya, jadi tagline Ramadan itu Syahrul Mubarak, bulan yang penuh dengan berkah, bukan Ramadan Karim.
Kalau Ramadan Karim itu kurang tepat. Yang benar kata para ulama, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, Ramadan mubarak, Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Subhanallah, kalau kita perhatikan di dalam beberapa ayat di Al-Quranul Karim, Allah ketika menjelaskan terkait tentang tempat dan waktu yang istimewa, biasanya Allah berikan sifat mubarak. Contohnya seperti apa? Contoh yang pertama, ketika Allah memberikan sifat mubarak kepada Baitullah, kepada Ka'bah, dan tentunya juga termasuk di dalamnya Al-Masjidil Haram. Karena di Masjidil Haram ada Ka'bah. Apa kata Allah menjelaskan keutamaan daripada Baitullah? Kata Allah Jalla wa Ala, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin." Sesungguhnya rumah yang pertama kali dibangun oleh Allah untuk dijadikan sebagai pusat ibadahnya manusia adalah Baitullah, adalah Ka'bah yang penuh dengan keberkahan. Ka'bah yang berada di Makkah, yang tempat tersebut adalah tempat yang diberkahi. Ini mengindikasikan bahwasanya Baitullah itu istimewa, Baitullah itu spesial, Baitullah itu berbeda dibandingkan dengan tempat-tempat yang lainnya. Makanya wajar nilai ibadah seseorang di Masjidil Haram, di Baitullah itu berbeda dibandingkan dengan nilai ibadah di tempat-tempat yang lain. Makanya kata Nabi, orang kalau sholat di Masjidil Haram, maka nilai sholatnya berapa Pak? 100.000 kali lebih baik dibandingkan dengan sholat di masjid yang lain, di masjid yang biasa. Ya, berarti satu kali kita sholat di Masjidil Haram itu 1000 kali lebih baik dibandingkan kita sholat di mana? Di Wika. Ini 100.000 lebih baik karena spesial. Lalu kemudian juga sama ketika Allah memberikan sifat mubarak kepada malam Lailatul Qadar. Tadi kita sebutkan ayatnya dalam surah Ad-Dukhan ayat 3. Allah katakan, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran di malam yang penuh dengan keberkahan. Kenapa malam Lailatul Qadar disebut dengan malam yang keberkahan? Karena malam tersebut adalah malam yang istimewa, malam yang berbeda nilainya dengan malam-malam yang lainnya, di mana beribadah di malam tersebut nilainya lebih baik dibandingkan dengan nilai ibadah seseorang di malam-malam yang lain. 1000 kali lebih baik dibandingkan dengan ibadah seseorang di bulan-bulan yang lain. Maka masyaallah muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perlu kita pahami. Bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa, bulan yang berbeda dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Sehingga mindset kita terhadap Ramadan ini harus dibenerin, harus diluruskan. Ya, bahwasanya Ramadan ini spesial berarti ibadah kita juga harus apa? Harus spesial juga. Ya, harus istimewa juga sebagaimana Ramadan adalah bulan yang istimewa. Maka kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, kita tidak boleh menjadikan hari-hari di mana kita sedang berpuasa itu seperti nggak ada bedanya dengan hari-hari di mana kita tidak sedang berpuasa. Jadi harusnya pada saat Ramadan, ya harusnya ibadah kita harusnya jauh lebih baik. Masyaallah muslimin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti malam ini kita akan masuk malam yang ke-25. Berarti tersisa sekitar 4 atau 5 hari lagi. Dan setiap kita insya Allah punya kesempatan yang sama untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Mau yang iktikaf, yang gak iktikaf, mau wanita yang suci atau yang haid, punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan malam kemuliaan, yaitu Lailatul Qadar. Jadi gak harus iktikaf. Apalagi bagi bapak-bapak semua tentunya yang punya kewajiban untuk bekerja keesokan harinya. Kalau iktikaf artinya nanti meninggalkan kewajiban
yang lainnya. Dan tidak harus kemudian kita berjaga sepanjang malam untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Bahkan kata seorang tabi'in, dan kita tutup dengan perkataan beliau. Kata beliau, seorang tabi'in yang bernama Sa'id ibn al-Musayyib, seorang yang diberi gelar dengan tuannya dan pembesarnya para tabi'in, dia mengatakan bahwasanya man shallal maghriba wal isya'a fi jama'atin faqad adraka haddahu min lailatul qadar. Barang siapa yang di malam harinya dia sholat maghrib dan isya secara berjamaah, dan itu bertepatan dengan terjadinya malam Lailatul Qadar, maka dia sudah mendapatkan bagiannya dari kemuliaan malam Lailatul Qadar. Artinya kalau isya dan maghribnya jamaah itu bertepatan dengan malam Lailatul Qadar, berarti sholat maghrib dan isya yang dia kerjakan di malam tersebut itu nilainya setara dengan sholat isya dan maghrib dia selama berapa? 1000 apalagi kalau ditambahkan dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Setelah isya lanjut sholat tarawih sampai selesai. Begitu selesai tarawih tetap tinggal di masjid beribadah paling tidak sampai jam 10, jam 11 sesuai dengan kemampuannya. Lalu kemudian dia baca Quran. Setelah capek baca Quran masih ada waktu, maka beralih ke ibadah yang lainnya. Bisa baca di zikir, perbanyak zikir kepada Allah, terutama doa Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Setelah zikir mungkin capek, berpindah ke ibadah yang lainnya. Bisa dengan sedekah sudah, bisa pindah ke ibadah yang lainnya, baca tafsir, baca buku-buku agama. Maka ini kita akan mendapatkan yang namanya malam Lailatul Qadar. Allah taala a'lam bishawab. Demikian yang bisa disampaikan. Barangkali ada pertanyaan. Masih ada 5 menit lagi. Sudah ada yang ngerasain semalam Lailatul Qadar belum? Gak ada ya? Nah, tanda malam Lailatul Qadar itu sorenya sejuk atau gimana? iya. Terkait tentang tanda-tanda dan ciri-ciri Lailatul Qadar itu memang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara ciri-cirinya adalah malam harinya itu udaranya tenang. Lalu kemudian suhunya ketika itu tidak terlalu panas, tidak juga terlalu dingin. Kemudian keesokan harinya matahari terbit dalam keadaan mataharinya tidak terlalu terik, cenderung kemerah-merahan. Ya, cenderung kemerah-merahan. Meskipun ini kisi-kisinya disampaikan oleh Nabi, maka kalau misalkan suatu saat kita mendapati suasana yang mirip seperti yang digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka jangan langsung pastikan, oh berarti tadi malam adalah malam Lailatul Qadar. Belum tentu juga, ya. Karena biasanya klaim-klaim seperti ini memastikan tanggal-tanggal tertentu itu malam Lailatul Qadar, ini bisa membawa dampak buruk terhadap psikis kita. Psikis kita kalau kita sudah merasa sudah mendapatkan sesuatu, kira-kira gimana? Ya udah, di hari-hari yang tersisa kita nggak ada ambisi lagi untuk ibadah pada Allah. Sehingga ini akan membuat kita di hari-hari yang tersisa ibadahnya bukan dijaga, tapi semakin kendor karena merasa Lailatul Qadar sudah berlalu. Padahal belum tentu, bisa jadi bukan itu malam terjadi Lailatul Qadar, bisa di hari-hari yang setelahnya. Nah kalau seperti ini tentunya yang rugi siapa? Yang rugi ya kita. Makanya pesan Nabi itu iltamisuha bil ashril awakhir. Kalian cari malam Lailatul Qadar itu di 10 malam yang terakhir. Artinya kalau kita fokus ibadah 10 malam itu, maka bisa dipastikan kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Allah taala a'lam bishawab.
lagi? Cukup? Baik, masyaallah muslimin jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Allah taala a'lam bissawab. Ditutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.